Riba itu berbuat curang. Sekarang udah ada pinjol, terus apalagi yang di Shopee, paylater, itu kan udah banyak banget yang make gitu kan. Dengan cara nabung, hindari hutang, terus hindari pinjol. Membuat perjanjian terlebih dahulu untuk menghindari yang namanya riba tadi. Tindakan yang egois. Itu kayak menambahkan hal yang nggak seharusnya gitu. Riba itu berbuat curang. Orang ngutang, pas kita mau bayar itu ada bunganya gitu. Entah bunganya itu berapa persen, itu kayak termasuk riba juga di situ. Pinjam uang ke teman saya, nominalnya 1 juta. Dan beberapa hari kemudian saya balikin uangnya, cuman nominalnya tuh kurang atau lebih gitu. Jualan sembako aja deh, kayak di pasar-pasar gitu kan biasanya mereka tuh mainnya di timbangannya itu dinaikin. Jadi kalau orang beli sekilo, pas datang ke rumah cuma dapat setengah kilo doang. Saya ini memberikan produk Liptin Moist Dew yang jelas-jelas sudah terverifikasi di BPOM, meminjamkan kepada teman saya, dan kemudian teman saya ini mengembalikan dengan produk yang lain, di mana produk abal-abal. Mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara nabung, hindari hutang, terus hindari pinjol. Biasanya saya akan membuat perjanjian terlebih dahulu untuk menghindari yang namanya riba tadi. Itu sebisa mungkin itu kita harus nabung gitu. Sekarang udah ada pinjol, terus apalagi yang di Shopee, paylater, itu kan udah banyak banget yang make gitu kan. Beli kosmetik apa skincare gitu ya. Tapi karena kantong kita itu kayak gak mencukupi, pasti jatuh itu ke pinjaman paylater gitu loh. Ini ada produknya KAF. Dia itu harganya itu affordable banget buat anak mahasiswa. Misal kalian mau beli, aku saranin kalian beli KAF ini. Jadi kalian nggak perlu itu kayak ngutang lah, paylater atau pinjol atau apapun itu. Uang kalian berapapun pasti bisa beli produk ini. Cara terkecil menjauhi riba. Dengan hindari hutang, terus pinjol. Gak memaksakan diri untuk beli hal yang kalau kita uangnya itu belum ada. Mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin kita kan bakal tahu larangan-larangannya, seperti tidak berhutang di bank dengan bunga yang gede. Misalkan belanja di pasar, ya salah satunya mungkin bawa timbangan sendiri ya, walaupun repot ya bawa timbangan sendiri. Atau bekerja, menghasilkan uang sendiri agar tidak membebani orang lain, khususnya menghutang kepada orang lain, yang nantinya akan menyebabkan atau menimbulkan riba itu terjadi. Gak ngutang, terus coba-coba paylater, pinjol. Pokoknya itu hal yang memaksakan gitulah. Kalau misal masih belum ada uangnya, ya udah kita nabung dulu. Kalian menabung, semakin uangmu banyak dan akhirnya kalian bisa membeli ini produknya KAF. Harganya terjangkau, membuat wajah semakin cerah. Kalau mau beli apa-apa itu harus dipikir 1 kali 2 kali gitu. Tapi kalau kalian mau beli skincare jangan lupa beli KAF itu tadi. Jadi riba itu tindakan yang dilarang secara tegas dan dianggap sebagai salah satu dosa besar. Akhalallahu bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan riba. Karena riba itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemurahan hati dalam urusan perdagangan. Nah, repotnya kita tuh akan sangat sulit menghindari riba dalam kehidupan kita ini. Tapi berjaga-jagalah kemudian dalam riba ini, artinya kita sebagai penjual, sebagai pembeli, jangan sampai kemudian berjualan dalam satu timbangan direkayasa dengan cara tertentu agar terjadi proses timbangan yang secara tidak adil untuk menghasilkan laba. Itu riba. Artinya timbangannya diberi beban tertentu agar menjadi lebih berat dan Anda menghasilkan keuntungan lebih besar. Itu riba. Akan sulit sekali riba itu kita hindari. Jenis-jenis riba itu di dalam fikih Islam diterangkan ada riba al-fadl, yaitu pertukaran uang dengan uang atau barang konsumsi dengan barang konsumsi tapi kemudian dengan tambahan, ada bunganya. Ada riba al-nasi'ah, yaitu pengambilan atau pemberian tambahan pada suatu barang atau modal tapi yang ditunda pembayarannya. Ada juga riba jahiliyah, yaitu pelunasan hutang dengan jumlah yang lebih besar daripada pinjaman pokoknya. Ada juga riba qard, yaitu peminjaman uang dengan waktu pelunasan atau tenor dengan waktu tertentu. Hal-hal inilah yang kemudian menjadikan kita
Ya seperti yang sekarang muncul pinjol dan lain sebagainya, itu riba besar tapi penikmatnya begitu luar biasa. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang mendapatkan tambahan harta dari hasil riba, dan jangan juga kita menjadi korban. Cara menghindari riba, adik-adik itu sudah berimasi, makanya ya dengan cara bertakwa kepada Allah, terus berpikir tentang transaksi keuangan, ya transaksi jual beli sebaiknya dilakukan dengan tunai dan secara langsung. Kemudian kalau misalnya sekarang banyak metodologi membayar yang tidak langsung tapi tidak ada tipuan yang ada di dalamnya. Kemudian membagikan sistem bagi hasil atau mudharabah. Kemudian menggunakan sistem sewa yang berlaku hukum ijarah, meminjam uang tanpa bunga dan pinjamkan uang tanpa bunga, walaupun dengan ketentuan andai kata orang yang melakukan terima kasih terus menambahkan sesuatu pada Anda, tapi dengan cara yang halal dan seizin atau direlakan oleh yang memberikan. Kemudian menjaga kedisiplinan keuangan kita pribadi agar kita tidak menjadi korban pinjol yang itu menjadi bagian dari kita dirugikan oleh riba, dan kita melestarikan riba yang ada di sekitar.